Kalau biasanya kita memberikan tips-tips gimana cara menulis copywriting yang efektif gitu kan, di video kali ini kita akan sedikit bahas, gimana caranya kamu bisa menulis copywriting yang salah ya. Jadi, apa aja kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan saat menulis copy, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Co Andreas dari Upgraded.id, dan di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting yang salah ya. Jadi apa aja yang teman-teman itu biasanya lakukan, kesalahan-kesalahan saat menulis copy, itu kita akan bahas di video ini ya. Jadi langsung masuk aja ke line laptop saya teman-teman. Di sini saya sudah merangkum beberapa hal teman-teman, 6 hal ya. Tentunya yang biasanya saya temukan sering dilakukan orang saat menulis sebuah copy ya. Dan menurut saya itu kurang optimal ya. Jadi yang pertama adalah kopas semua hasil dari AI. Ini adalah apa ya, kesalahan yang menurut saya sih bisa lebih teman-teman perhatikan ya. Karena kita tahu sendiri teman-teman bahwa hasil copywriting dari AI itu nggak selamanya bagus, nggak selamanya itu benar dan bisa diikuti. Karena kalau teman-teman udah sering nulis copy, teman-teman nanti akan bisa membedakan mana copywriting yang dibuat dari AI sama AI, mana yang dibuat sama orang, ya. Dan mana yang dibuat sama AI tapi udah dimodifikasi sama orang, ya. Jadi ini saya coba random ya. Kita akan coba menganalisa. Nah, saya akan coba menunjukkan ke teman-teman, copywriting yang dibuat dari AI itu seperti apa, ya. Oke. Ini saya coba random ya, kita coba masuk kategori roti, bentar ya, kita akan coba lihat, mmm, nah, biasanya ya, ini biasanya, oke? Bentar ya, saya coba menganalisa dan menunjukkan asumsi saya, gimana caranya membedakan copywriting yang buat sama AI atau dibuat sama manusia, ya, oke, bentar ya. Biasanya kalau teman-teman lihat yang dibuat sama AI itu yang pertama, dari segi penggunaan emoticonnya itu beda banget, ya. Terus yang kedua dari segi tanda tanda bacanya itu rapi, yang ketiga dari segi pemilihan diksinya itu kelihatan banget kalau ini AI banget, ya. Bentar, coba saya kasih tunjuk ya, nggak nemu ya saya ya? Kok nggak nemu ya? Bentar, kita coba industri lain ya sebentar lagi. Oke, ya jadi ini yang pertama, ini kalau feeling saya, ini, caption-nya itu buatan AI. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dari penggunaan emoticonnya, oke. Jadi kalau teman-teman lihat, banyak emoticon-emoticon yang nggak umum, yang dipakai, oke. Yang kedua, dari segi tanda bacanya. Biasanya setelah kata seru, itu kan harusnya ada tanda koma, kan. Dan nggak banyak orang yang tahu bahwa ada tanda koma setelah kata seru, oke. Tapi di sini ada, menggunakan tanda koma. Dibandingkan kalau teman-teman lihat yang lain, contohnya ya, ini kan nggak ada tanda koma nih, setelah kata serunya, ya. Ya kalau di sini ada, oke. Dan yang ketiga, dari segi pemilihan diksinya. Stroberi Bandung, si kecil pedas manis. Mangga gedong gincu, si cantik banyak penggemar. Anggur impor lokal, si kecil mewah. Ya. Jambu air, si penyegar setiap saat. Alpukat lokal, si sultan sehat. Jadi banyak pemilihan-pemilihan kosakata yang nggak umum digunakan, tapi digunakan di caption ini. Ya. Jadi dari teman-teman bisa lihat ya, perbandingan antara copywriting yang dibuat sama AI sama yang dibuat oleh manusia. Dari segi emoticonnya, tanda bacanya, terus segi pemilihan diksinya. Nah, apakah itu salah teman-teman kalau misalkan kita kopas dari AI? Menurut saya ada baiknya tetap teman-teman optimasi. Jadi jangan teman-teman itu kopas mentah-mentah dari AI, tapi teman-teman coba lihat, apakah ini relevan nggak dengan brand saya, dengan target pasar saya, sehingga ya nggak jadi bumerang buat kita, gitu kan. Karena AI itu memang sangat memudahkan teman-teman, tapi kalau bisa teman-teman juga optimasi ulang, ya. Yang kedua ini, jadi biasanya kalau teman-teman minta dari AI, itu kadang hasil copywriting dari AI itu nggak relevan dengan brief yang diberikan. Makanya teman-teman harus cek ulang,
apakah copywriting yang dihasilkan itu udah sesuai nggak dengan target pasar dan informasi yang saya mau sampaikan? Lalu sesuai nggak dengan apa yang udah atau media apa yang saya gunakan? Karena sebaiknya untuk konten Instagram, copy dan copy di TikTok itu sebenarnya dibedain, karena netizennya sangat berbeda, ya. Yang ketiga terlalu overpromise. Jadi overpromise itu kita udah bahas ya di video yang lain. Jadi terlalu menjanjikan, kayak misalkan, contoh ya, dijamin kamu bakalan, kamu bakal glow up dalam 3 bulan saja. Nah, ini kan contoh-contoh yang overpromise, oke. Yang nggak overpromise gimana? Yang overpromise contohnya seperti ini, mmm, dapatkan kulit yang lebih cerah dalam waktu 3 bulan. Kan beda ya. Kalau ini kan menjamin sesuatu, kalau ini kan kulit yang lebih cerah. Jadi kita nggak menjamin kulit yang pasti cerah, tapi lebih cerah, ya. Yang keempat, itu biasanya kesalahannya adalah nggak adanya call to action, ya. Jadi di sini contohnya nggak ada call to action kan. Mana lagi? Ini juga nggak ada call to action, ya. Jadi kalau bisa teman-teman saat menulis copy, itu ada call to action, orang harus kemana nih? Apakah klik link di bawah, DM kita, WA, atau apapun harus ada. Dan yang ketiga, kelima ya, sorry, terlalu fokus pada kata kami, ya. Jadi semua tentang kita, ya. Oh, kita paling bagus, oh, kita paling terbaik, kita nomor satu. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan, ya. Jangan fokus pada kata kami. Dan yang keenam adalah biasanya itu terlalu banyak informasi dan angle dalam satu copy. Jadi misalkan nih, apa, misalkan kamu jualan perumahan. Nah, perumahan itu misalkan kamu angle-nya yang pertama adalah contoh, buat kamu di sini yang punya penghasilan di bawah 5 juta dan ingin beli rumah di Surabaya, ini cocok buat kamu. Misalkan, headline-nya kayak gitu, ya. Terus, di isinya kita bahas, oh enggaknya itu rumah ini juga cocok untuk investasi, kamu juga nanti bisa tinggal sama mertua, terus kamu nanti juga, misalkan kayak, selain kayak tinggal sama mertua, terus kamu bisa cocok dijadikan investasi, jadi terlalu banyak informasi yang ada di dalamnya. Oke, kalau misalkan informasinya masih berhubungan dengan headline-nya atau dengan poin utamanya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah nggak berhubungan teman-teman, nah itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya, jadi jangan sampai saat teman-teman menulis sebuah copy itu tidak bersinggungan sehingga membuat orang itu tidak fokus dalam satu angle-nya. Nah itu yang poin penting banget teman-teman, ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang saat menulis sebuah copy, pastikan juga teman-teman nggak mengalami hal yang sama. Ya, seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen teman-teman. Pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing, dan digital automation untuk meningkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang